Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar-dasar laporan keuangan ini merupakan salah satu dari manajemen keuangan juga ya. Jadi di sini kita coba mempelajari tentang laporan keuangan itu apa sih. Jadi harus kita ketahui dulu dasar-dasar dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu yang pertama di dalam laporan keuangan itu ada neraca atau balance sheet atau juga disebut posisi keuangan. Jadi neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan pada perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi. Jadi dalam satu periode akuntansi ini menunjukkan posisi atas keuangan suatu perusahaan. Ini biasanya posisi akhir pada periode akuntansi. Jadi ini bisa menjadi dasar bagi kita dalam menghasilkan keputusan-keputusan bisnis yang ada. Kemudian dalam laporan keuangan itu ada juga namanya laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi ini merupakan juga laporan keuangan dari perusahaan yang dibuat oleh tentunya bagian keuangan atau manajer keuangan. Jadi isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus biaya-biaya atau beban yang ditanggung oleh perusahaan. Pada laporan laba rugi ini biasanya ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode juga ya. Kemudian sebagian besar laporan ini dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan. Ini sesuai dari ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan, mau bulanan, mau triwulan, mau semester ataupun mau akhir tahun. Kemudian yang ketiga, pada laporan keuangan ini ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini kan cash flow ya, yaitu merupakan laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas masuk atau penerimaan dan juga arus kas yang keluar atau pengeluaran pada suatu perusahaan. Pada laporan keuangan arus kas ini biasanya meliputi jumlah kas yang masuk atau diterima bisa berupa uang tunai, investasi tunai dari pemilik perusahaan, kemudian jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti hutang dan biaya-biaya yang perlu dibayarkan. Jadi pada laporan keuangan ini tiga ini yang paling penting, ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Jadi kita harus pahami ada tiga laporan yang sangat penting pada laporan keuangan. Jadi di sini kita coba lihat dasar-dasar laporan keuangannya. Perbedaannya di mana sih antara tiga laporan ini? Kemudian perlu juga kita ketahui ada juga laporan yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Jadi kalau yang pentingnya memang tiga yang di atas, tetapi ini perlu juga kita ketahui. Jadi laporan perubahan ekuitas ini adalah modal ya. Jadi laporan perubahan modal ini menyajikan laporan keuangan yang sistematis, menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang diakibatkan oleh operasional perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu. Jadi laporan keuangan ini tetap ada periode-periodenya. Jadi saya ulangi, mau akhir bulan, mau setiap bulan, mau triwulan, mau semester ataupun akhir tahun. Yang pertama yang kita bahas adalah neraca. Jadi di sini pada slide menjelaskan atau menunjukkan ini contoh dari neraca ya. Jadi kalau angka-angkanya nggak usah fokus, kita fokus ke materinya saja, yaitu neraca ini ada dua lajur, ada kiri dan kanan. Jadi yang kiri ini aktiva, itu terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian di sebelah kanan ada kewajiban. Nah, ini ada kewajiban lancar dan juga ada ekuitas di sini. Jadi kalau pada neraca ini seimbang ya, antara aktiva itu harus sama dengan sisi kanannya. Jadi kalau tidak sama berarti perhitungan neracanya salah. Nah, kemudian eh, pada neraca ini di sini ada harta tentunya kan, aset lancar. Aset lancar ini ya bisa seperti kas, setara kas, piutang, persediaan atau inventory. Kemudian beban dibayar di muka dan juga ada investasi jangka pendek dan lain-lain. Kemudian pada aktiva tidak lancar atau fixed asset ini ada tanah, bangunan, gedung, mesin,
ataupun juga di sini bisa ada investasi yang jangka panjang lah sifatnya. Kemudian pada sebelah kanan ini ada kewajiban ya, ada utang. Jadi utang ini juga ada jangka pendek, jangka panjang. Utang jangka pendek ini seperti hutang usaha, ini kurang dari 1 tahun ya. Kemudian kalau hutang jangka panjang ini long term ya, panjang waktunya. Jadi bisa seperti obligasi atau hutang bank yang jangka panjang. Kemudian modal, ekuitas. Ini modal saham bisa atau modal dasar dengan nominal tertentu. Kemudian ekuitas ini juga ada tambahan modal di setor, laba ditahan, atau laba yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen dan sebagainya. Jadi ini contoh dari laporan keuangan yang neraca yang pertama ya. Kemudian ini laporan laba rugi. Ini contoh dari laporan keuangan, bagian dari laporan keuangan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Ini contohnya, jadi ke angka-angkanya nggak usah fokus, tapi bentuk laporannya saja. Jadi kalau bentuk laporan seperti ini laporan laba rugi. Ini berisi tentang pendapatan, kemudian beban, dan juga penghasilan dalam satu periode waktu pelaporan keuangan. Jadi misalnya laporan keuangan ini pada tahun 2019 ya, melaporkan pendapatan, biaya, income. Jadi laporan keuangan ini simple kalau laba rugi ini. Laporan ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kalau dirumuskan, laba itu sama dengan pendapatan dikurangi beban. Beban itu sama dengan biaya. Pendapatan itu apa? Pendapatan itu ya hasil dari penjualan, sales, dan sebagainya lah, uang masuk ya. Kemudian beban ini biaya atau cost, beban produksi, beban operasional, dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan, yang termasuk dengan biaya-biaya yang keluar lah. Pajak juga termasuk, beban pajak di sini. Kemudian laba, ini bisa rugi, bisa untung ya. Kemudian ini laporan laba rugi ini ya simple ya, hanya pengurangan saja. Ini contoh laporan yang sangat mudahnya, yaitu pendapatan dikurang biaya ya menghasilkan laba, begitu ya. Ini contoh dari laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga ini adalah laporan arus kas. Nah, ini juga contoh. Jadi laporan arus kas ini pada intinya arus kas yang berputar, mau diterima, mau keluar masuk ya. Jadi berisi uang masuk dan uang keluar dalam waktu pelaporan keuangan. Dalam analisa fundamental perusahaan, arus kas ini sangat penting untuk memvalidasi laporan laba rugi. Jadi perhitungan laba rugi ini ditentukan oleh kebijakan pelaporan keuangan. Ada aturan yang bisa dibilang fleksibel untuk menentukan akun-akun laporan keuangan. Misalnya, apakah dana yang sangat besar untuk riset dan development, untuk penelitian dan pengembangan ya, ini bisa ditulis sebagai pengeluaran tahun. Ini kebijakan ya, kebijakan di dalam. Jadi tentu saja semuanya itu mempengaruhi laba rugi yang tercatat. Jadi arus kas ini sudah pernah kita bahas di materi arus kas, ada 3, yaitu dari aktivitas operasional ini ya, kemudian dari arus kas investasi, kemudian pendanaan. Jadi misalnya contohnya dari arus kas operasi, ini jika penerimaan dari pelanggan itu berarti plus, kemudian ada pembayaran kas operasional itu minus, kurang berarti duitnya. Kemudian penerimaan dari bunga itu plus, pembayaran bunga itu minus. Kemudian ada pembayaran pajak penghasilan itu plus. Kemudian arus kas dari investasi ini ya, dari kegiatan investasi ini agak yang sifatnya tetap ya. Misalnya hasil dari menjual aset itu plus. Kemudian pada slide pembayaran kas untuk pembayaran tanah itu minus. Jadi arus kas ini masuk dan keluar. Mau investasi lainnya itu minus. Itu arus kas dari kegiatan investasi. Kemudian arus kas dari kegiatan pendanaan. Ini contohnya misalnya mendapatkan pinjaman itu plus. Nah, seperti ini kas yang diterima dari investasi pemilik itu plus. Setelah dikurangi pref. Pref itu pribadi dari pemilik yang mengambil dana dari perusahaan.
Kemudian misalnya membayar dividen dari kegiatan pendanaan ya ini financing itu minus. Kemudian membayar pinjaman itu juga minus. Jadi ini contoh dari kegiatan laporan arus kas ya. Di sini juga eh, ada sebenarnya biaya depresiasi ya. Cuman biaya depresiasi ini bagian dari biaya yang tidak ada aliran uang keluarnya. Jadi tidak ada arus kasnya jika muncul biaya karena pengeluaran yang sebenarnya terjadi adalah waktu pembelian aset jika ada biaya depresiasi. Misalnya pembelian aset dilakukan pada suatu waktu dengan umur ekonomisnya 10 tahun. Jadi biaya pembelian aset itu dihitung sebagai operasional bisnis. Namun biaya yang dicatat adalah biaya depresiasi penurunan nilai aset per tahun. Misalkan perusahaan itu membeli mesin seharga 10 miliar. Ini masa pakainya 10 tahun. Maka biaya yang dicatat adalah 1 miliar per tahun, sehingga akhir tahun ke-10 nilai aset tersebut adalah 0. Jadi ini contoh dari laporan arus kas. Nah, ini yang keempat. Ini juga memang yang tiga tadi memang sangat penting. Jadi, tapi yang ini kita cukup harus tahu juga ada laporan perubahan modal. Ini contohnya dari laporan perubahan modal ini. Jadi dari modal awal sekian, kemudian periode selanjutnya ada tambahan atau pengurangan modal dari pemilik perusahaan. Jadi laporan perubahan ekuitas itu berisi komposisi item-item dalam ekuitas itu memang bisa dibilang tidak sepenting ketiga laporan lainnya. Jadi pada laporan perubahan ekuitas ini laba yang tidak dibagikan kepada shareholder sebagai dividen ini dicatat sebagai laba ditahan ya. Kemudian ada juga pendapatan komprehensif. Ini tidak dimasukkan ke dalam laba bersih karena tidak dimasukkan ke dalam laba bersih, tapi dimasukkan dalam laba komprehensif. Kemudian pada laporan ekuitas ini biasanya ini nilai ekuitas yang didistribusikan kepada kepentingan yang non pengendali misalnya kan itu agak kecil sehingga nilai ekuitas yang didistribusikan kepada entitas induk ini relatif sama dengan nilai ekuitas yang total. Namun jika modal ini didistribusikan kepada kepentingan non pengendali itu besar, non pengendali itu mungkin bisa jadi seperti apa ya? Pemilik mungkin ya. Jadi maka jika didistribusikan besar, maka investor itu juga harus aware karena ini berpengaruh kepada nilai buku perusahaan. Jadi pada intinya boleh saja sih ekuitas ini berkurang, tetapi memang harus mempertimbangkan dari operasional perusahaan. Jangan sampai nanti modalnya berkurang malah perusahaannya jadi rugi. Kemudian tiga laporan yang di atas tadi ada balance sheet, profit atau loss, rugi laba dan cash flow ini ada hubungannya ya. Misalkan di neraca ini balance sheet ini ada kas, inventory, fix. Nah, kemudian ketika kita membuat laporan rugi laba, kas itu tentunya dipakai untuk membayar biaya-biaya lain-lain. Kemudian pada inventory itu juga ini kan persediaan ya, itu ada juga biaya-biayanya. Kemudian pada aset tetap, pada neraca itu tentunya ada penyusutan yang diinputkan di dalam laporan rugi laba. Dan ini berkaitan sesuai panah. Jadi sesuai panah ini nanti ada kaitan-kaitan antara neraca, laporan rugi laba, kemudian laporan arus kas. Jadi ketika terjadi penambahan produk, misalnya di income statement, ini menambah penjualan di balance sheet. Jika secara cash, ya juga menambah cash. Tetapi jika secara kredit, ini menambah piutang di cash flow. Kemudian ketika uang masuk, itu dicatat di bagian cash flow. Ini
dari operasional di bagian penerimaan cash dari pelanggan. Kemudian jika penjualan secara kredit, maka ini kan tentu perbedaan waktu penjualan dan waktu penerimaan cash dari pelanggan jika kredit. Jadi ini laporan keuangan ini yang ketiga ini sangat berkaitan. Jadi contohnya yang kita di atas tadi ya, contoh-contoh laporan keuangannya. Jadi misalnya terjadi pembelian, itu di neraca terjadi penambahan untuk aset tetap. Nah, jika pembelian secara cash, ini mengurangi jumlah cash pada aset lancar. Tetapi jika secara kredit, ini menambah hutang atau liabilities. Mungkin lebih enaknya dipraktekkan di simple ya, sesuai contoh di atas. Jadi di cash flow, ketika uang keluar itu dicatat di bagian cash flow from investing misalnya. Misalnya kalau kita membeli aset, itu investasi. Jika kredit, maka tentunya ada perbedaan juga antara waktu pembelian aset dan pengeluaran kas. Kemudian laba bersih perusahaan misalnya. Ada laba di sini ya. Jadi di income statement atau pendapatan laba rugi itu tercatat sebagai laba bersih. Kemudian di laporan arus kas, bagian laba yang dibagikan kepada shareholder itu dianggap sebagai dividen. Kemudian akan dicatat di bagian arus kas from financing. Ini yang arus kas dari keuangan ya, yang financingnya. Ini di bagian pembayaran dividen. Kemudian di neraca, bagian laba yang tidak dibagikan itu akan ditambahkan ke laba ditahan. Jadi ada kaitannya juga ya manajemen keuangan ini dengan ini lebih kuatnya ke akuntansi sebenarnya ya. Tapi kita dari sisi manajemen keuangan juga wajib tahu mengenai cara menginputkan dan cara membuat laporan keuangan ini. Baik, saya pikir selesai materi kali ini. Terima kasih untuk manajemen keuangan 1, yaitu dasar-dasar dari laporan keuangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.